Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Para pemirsa MTQ TV rahimakumullah, marilah senantiasa kita bersyukur atas nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita sekalian. Karena hanya dengan bersyukur, maka Allah akan menambah nikmatnya yang diberikan kepada kita sekalian. Namun sebaliknya ketika kita kufur nikmat, maka Allah mengancam dengan siksa yang pedih sebagaimana firman-Nya, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Para pemirsa MTQ TV rahimakumullah, di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 102, Allah SWT telah memerintahkan umatnya yang beriman, hambanya yang beriman untuk bertakwa kepada Allah SWT. Sebagaimana firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Jadi tegas Allah memberikan perintah untuk bertakwa kepadanya. Ketika Allah memberikan perintah takwa, maka Allah pun juga menyediakan sebuah reward ataupun hadiah kelak ketika hambanya bisa menjadi orang yang bertakwa, yakni hadiah surga yang luasnya seluas langit dan bumi disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Imran ayat 133, wajannatin ardhuhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Para pemirsa MTQ TV rahimakumullah, ketika Allah memberikan perintah takwa, Allah SWT juga memberikan reward dan juga memberikan cara bagaimana agar hambanya menjadi hamba yang muttaqin, yang bertakwa. Salah satunya apa yang kita laksanakan sekarang di bulan Ramadan, yakni dengan puasa Ramadan. Sebagaimana difirmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diperintahkan atau diwajibkan atas kamu sekalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kamu agar kalian menjadi hamba yang bertakwa. Jadi kalau ibarat anak yang sedang sekolah itu akan ujian, kemudian reward kalau lulus disediakan luar biasa, dan caranya untuk lulus diberikan kisi-kisi yang amat jelas. Caranya ini sebagai untuk jadi lulus. Untuk jadi lulus menjadi orang bertakwa, Allah memberikan cara dengan cara puasa Ramadan. Nah, bagaimana agar puasa Ramadan ini memberikan sebuah kualitas yang tinggi, artinya mendapatkan sebuah nilai yang baik kalau ibarat anak sekolah, maka puasa ini harus memiliki dua dimensi. Dua dimensi itu yang pertama adalah dimensi individual yang sering kita sebut dengan istilah hablum minallah, sebagai wujud ketaatan hamba kepada Allah SWT karena diperintahkan untuk puasa, maka melaksanakan puasa. Itu dimensi individual.
yang akan merasakan manfaatnya adalah orang tersebut. Nah, kemudian dimensi yang kedua adalah dimensi sosial, dimensi kemasyarakatan. Dengan puasa Ramadan, maka harus bisa dirasakan manfaatnya bagi umat. Tidak hanya untuk individunya, tapi juga bagi umat atau masyarakat. Nah, selama sehari penuh mulai dari fajar shadiq sampai terbenamnya matahari, kita melaksanakan puasa dengan menahan lapar dan dahaga, juga menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang bisa membatalkan puasa. Maka sungguhnya kita diperintahkan untuk bisa memahami lingkungan sekitar kita, untuk bisa meningkatkan kepekaan sosial kita, apalagi dalam situasi pandemi corona seperti saat ini, kemudian terjadinya banyak PHK, kemudian juga keterbatasannya pekerjaan-pekerjaan yang tadinya bisa dilaksanakan dengan normal ketika orang itu bekerja kemudian mendapatkan penghasilan, namun sekarang banyak saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan ekonomi. Disinilah kita dituntut dalam puasa kita ini, hendaklah puasa yang memiliki kualitas, yakni kualitas yang bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Ketika kita sudah melaksanakan puasa dengan lapar dan dahaga, kita paham penderitaan daripada saudara-saudara kita yang sedang mengalami kekurangan, yang sedang dicoba oleh Allah dalam hal ekonomi, maka mari kita berbagi kepada mereka yang membutuhkan, diawali tentunya dari keluarga terdekat kita, kemudian juga kepada tetangga-tetangga terdekat dan juga umat pada umumnya yang sedang membutuhkan, mereka kaum fakir, kaum miskin, kaum duafa, mustad'afin, dan untuk kepentingan-kepentingan sosial yang lainnya. Di sini sesungguhnya kita benar-benar harus bisa menunjukkan bahwa puasa Ramadan tidak hanya sekedar untuk kepentingan individu kita, tetapi juga memiliki kepentingan sosial, yakni berdimensi sosial, sehingga keberadaan ibadah bulan puasa Ramadan bisa dilaksanakan dengan baik dan dirasakan manfaatnya bagi umat. Apalagi Rasulullah telah bersabda, khairun nasa yanfa'uhum linnas, jadi sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi manusia yang lain. Oleh karena itu, marilah kita berupaya maksimal agar puasa kita ini puasa yang berkualitas, sehingga pada akhir Ramadan nanti benar-benar kita lolos menjadi hamba Allah yang bertakwa, yang kelak akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barangkali kita cukupkan sekian, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat, menjadi naziran pengingat bagi diri saya dan juga para pemirsa MTQ TV sekalian rahimakumullah. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.